Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali pada pertemuan ke-8. Pada pertemuan ke-8 kali ini kita akan membahas menghitung sudut dalam ruang. Oke, sebelum masuk ke materi praktikum kita perlu tahu dulu nih teorinya. Nah, jadi sudut dalam dimensi 3 itu mengambil dasar pada sudut antara dua garis yang berpotongan. Nah, pada pertemuan awal kan kita sudah pernah membahas tentang kedudukannya. Nah, di sini kita akan terapin sudutnya, tapi di sini kita gunakan bangun ruang. Nah, yang pertama itu ada sudut antara dua garis yang bersilangan, yaitu sudut antara garis G dan H yang bersilangan. Nah, misalkan ada garis G, ada garis H. Nah, garisnya itu saling bersilangan. Nah, kemudian yang kedua ada sudut antara garis dan bidang. Dan yang ketiga itu ada sudut antara dua bidang. Oke, langsung saja ya. Di sini kita ketikkan judulnya, yaitu menghitung sudut dalam ruang. Kita klik OK. Oke, langsung saja di sini kita ke prakteknya ya. Nah, di sini misalkan kita buat sebuah kubus ya. Dengan panjang rusuknya itu 5 satuan. Kita buat toolbar pakai toolbar polygon dulu atau bebas, terserah kalian buatnya seperti apa. Kemudian kita ke 3 dimensi grafik. Nah, di sini titik A-nya bisa kita ganti warnanya supaya sama semua ya, jadi biru. Oke, seperti ini. Oke, di sini coba kita pertajam lagi deh titik A-nya misalnya ke 7, yang B-nya juga kita pertajam lagi, ini 7, C-nya juga. Oke, seperti ini. Lalu di sini kita ketikkan pada input bar, kita buat kubus. Mas teman-teman pasti ingat ya, kita gunakan toolbar cube ya, bisa pakai toolbar cube seperti ini atau bisa juga ketikkan pada input bar cube. Nah, kemudian pilih square. Nah, square-nya itu yang Q1 ya, poligonnya, kemudian enter. Maka di sini akan muncul ya kubus. Nah, di sini poinnya bisa kita samakan saja warnanya. Yang ini juga. Oke, misalnya ini aja deh. Bebas sebenarnya, kreasi kalian aja. Ini juga. Seperti ini ya. Nah, untuk transparansinya bisa kita atur juga di sini. Opacity-nya kita 0 ya. Oke, ini kan segmennya masih warna coklat ya, kita samakan saja. Seperti ini ya, warna sebenarnya bebas ya, kalian aja. Oke, kita nah seperti ini ya, ini ada kubus A B C D E F G H. Oke, langkah pertama di sini kita akan membuat sudut yang saling berhadapan pada bidang ya. Jadi di sini sudutnya itu saling berhadapan. Nah, di sini langkah pertama kita buat dulu segmennya pakai E ke G, titik E ke G, kemudian F ke H. Nah, seperti ini. Nah, lalu langkah selanjutnya kita bisa tentukan ya titik potongnya, yaitu antara segmen F dan G. Kita gunakan rumus intersect. Nah, kita pilih yang objek, objek. Nah, di sini objek pertama F, yang kedua G. Ya, seperti ini. Lalu enter. Nah, di sini ada titik I ya. Nah, misalnya di sini kita ganti aja namanya jadi O. Ya, kita ganti jadi O. Oke. Namanya O.
Oke, kita perbesar aja deh titiknya. 7. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, lanjut kita buat segmen misalkan dari O ke A. Ya, seperti ini. Kemudian dari A ke C. Nah, seperti ini ya. Bebas ya untuk membuat segmen, tidak harus pakai toolbar, tapi ada cara lain misalnya pakai input bar yaitu segmen. Nah, di sini kita akan menentukan sudutnya ya. Untuk menentukan sudutnya, kita misalnya tentukan besar sudut A. Ya, maka di sini ingat penulisan sudut itu kan berlawanan jarum jam. Kita ketikkan pada input bar angle, pilih yang poin apex point. Nah, poinnya itu yang pertama dari O, kemudian sudut yang dicari itu A, kemudian poin yang ketiga C, berarti OAC. Nah, seperti ini. Nah, lalu enter, maka akan menghasilkan yaitu besar sudutnya. Sudut OAC itu 54,74 derajat. Nah, lanjut di sini misalkan kita ingin mencari yang bidang lainnya tapi saling berhadapan gitu ya, bidang yang saling sejajar atau berhadapan. Nah, jadi misalkan kita bisa hubungkan titik O ke C. Nah, seperti ini. Lalu kita cari nih besar sudut C. Maka kita ketikkan pada input bar angle, poin yang pertama di sini O ya. Kemudian C, A. Nah, maka di sini akan muncul ya sama yaitu 54,74. Artinya besar sudutnya sama ya pada bidang yang berhadapan ya, seperti ini. Oke. Nah, kita bisa buat kesimpulan di sini. Nah, di sini misalkan besar sudut ya. Kita cari nih ada nggak ya? Nih, besar sudut misalnya pertama OAC sama dengan, nah di sini udah ada nih yang alfa ya. Nah, kita cari di sini seperti ini, kemudian kita cari lagi besar sudut misalnya di sini OCA. Kita cari nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita klik OK. Nah, seperti ini ya. Lalu untuk langkah selanjutnya kita buat checkbox. Di sini captionnya misalnya sudut 1. Oke, di sini kita sembunyikan ya semuanya kecuali untuk kubusnya jangan disembunyikan. Sudut-sudutnya kita sembunyikan. Kemudian untuk poin-poinnya yang disembunyikan ya. Kemudian untuk poligonnya itu jangan disembunyikan, segmennya juga jangan, kecuali yang segmen yang kita buat tadi ya disembunyikan. Oh iya, kesimpulannya juga ya. Oke, tadi belum ya kesimpulannya di sini sudut 1. Oke, ini sembunyikan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kecuali yang teks judulnya itu jangan disembunyikan. Oke, kemudian untuk sudut yang bagian kedua, di sini kita akan membahas tentang sudut antara dua garis yang bersilangan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, langkah pertama di sini misalkan kalau tadi kan sudut yang saling berhadapan ya bidangnya. Nah, kalau sekarang itu bersilangan. Nah, misalkan di sini kita buat segmen yang menghubungkan dari titik A ke H. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita buat lagi di sini segmen dari D ke B, kemudian B ke G, kemudian B ke D. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita bisa cari ya di sini
besar sudutnya masing-masing. Nah, di sini misalkan saya minta besar sudut A. Nah, di sini maka kita ketikkan pada input bar angle, pilih yang poin, kemudian untuk poin yang pertama itu H, kemudian yang kedua itu A, ya karena kita mencari besar sudut A, kemudian D. Nah, di sini besarnya adalah 45 derajat. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita cari lagi di sini besar sudut ya. Di sini ingin mencari besar sudut B. Nah, maka bisa kita tulis pada input bar yaitu sudut. Nah, kemudian di sini sama ya. Di sini berarti dari G, E. Nah, di sini 60 derajat. Nah, kita cari lagi besar sudut D. Nah, selain menggunakan toolbar, teman-teman juga bisa nih langsung menggunakan selain menggunakan input bar ya tadi bisa menggunakan toolbar. Toolbarnya ini. Nah, kita klik aja titiknya. D, D, D. Nah, 60 derajat. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lanjut di sini kita buat kesimpulannya. Yang pertama ini untuk penamaan sudut ini sebenarnya ada aturannya teman-teman, bisa tadi menggunakan 3 huruf atau bisa juga kita gunakan 1 huruf, kita fokus saja ke besar sudut yang dicari. Misalnya jadi ada beda tipe ya di sini. Misalnya besar sudut A 45 derajat. Nah, ini kita selesaikan dengan algebranya, kemudian besar sudut yang mana nih? Yang B ya, 60 derajat. Oke, sama dengan 60 derajat. Kemudian besar sudut D. Di sini 60 derajat. Kita klik OK. Nah, seperti ini. Lanjut di sini kita buat checkbox lagi, namanya sudut 2. Nah, ini disembunyikan. Oke, value-nya jangan, poinnya jangan, kemudian segmen yang berwarna pink jangan. Nah, ini segmen yang berwarna hitam disembunyikan. Kemudian teks 3. Seperti ini. Nah, ini udah semuanya berarti betul ya. Oke, yang ketiga adalah di sini kita akan menghitung sudut antara garis dan bidang. Nah, langkah pertama di sini kita ke toolbar segmen atau bisa juga ketikkan pada input bar, kita hubungkan dari titik A ke C. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kita cari titik tengah dari AC ya, segmen AC, maka kita ketikkan pada input bar atau bisa juga langsung pakai toolbar di sini ya, midpoint or center. Kita klik titik A-nya sama titik C-nya. Maka di sini akan menghasilkan titik I ya. Bisa kita tebal ya. Untuk warna segmennya kalian silakan bisa dikreasikan sendiri ya teman-teman. Nah, di sini lalu kita ke toolbar polygon, kita buat segitiganya ya. I ke H, kemudian H ke A, kemudian A ke I lagi. Nah, seperti ini. Oke, bisa dicari untuk sudutnya. Di sini kita gunakan toolbar angle ya. Kita cari besar sudut H. Nah, besarnya itu adalah 30 derajat. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini untuk sudut yang ketiga yaitu sudut antara garis dan bidang. Oke, langsung saja di sini kita bisa buat kesimpulan. Tiga puluh derajat.
Untuk sudutnya sebenarnya yang kalian cari sih bebas aja ya teman-teman. Misalnya kalian bisa juga cari sudut A atau cari sudut besar sudut I. Nah ini bebas aja teman-teman. Ini sebagai contoh aja cara untuk mencari sudut seperti ini. Lanjut kita buat checkbox sudut 3. Kemudian ini yang ini disembunyikan juga. I juga disembunyikan. Ini disembunyikan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini sudut 1, kemudian sudut 2, sudut 3. Oke, seperti ini. Kalian bisa ubah warna latar belakangnya lebih menarik lagi. Misalnya ini saya kasih warna, kemudian yang ini juga sama. Oke ya. Mungkin untuk pertemuan hari ini seperti ini aja ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.